Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bikin video yang nggak biasa. Aku mau tunjukin kalian. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau tunjukin beberapa peserta IELTS prediction kemarin yang menurut aku speakingnya itu cukup bagus. Jadi bisa dijadikan contoh buat teman-teman sekalian. Terutama buat teman-teman yang kepo IELTS speaking, terutama yang part 2 untuk level band 7 itu kira-kira sebagaimana sih? Jadi simak videonya sampai habis ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku di channel ini itu mengadakan IELTS prediction gratis yang bisa kalian booking dengan link yang linknya akan aku taruh di bawah lagi kayak gitu. Jadi kalian bisa silahkan untuk daftar IELTS prediction ini gratis. Jadi kita tinggal booking jadwal aja. Tapi untuk efisiensi dan supaya belajarnya itu bisa lebih enak, setelah evaluasi kalian melakukan prediction, itu aku harap kita bisa minimal dalam kelompok bertiga atau berempat kayak gitu ya. Karena akan ada evaluasi setelah kita speaking tatap muka dan kawan-kawan, sehingga belajarnya pasti lebih enak dan lebih efisien kalau misalkan dalam grup. Supaya aku juga bisa menyampaikan materi di orang yang lebih banyak sekalian kayak gitu. Oke? Nah, jadi di beberapa kesempatan kemarin sudah sempat ada beberapa rekan-rekan yang ikut prediction ini, yang sudah sempat tatap muka speaking oleh aku, dan memang rata-rata ingin mendapatkan skor IELTS itu untuk mendaftar beasiswa atau untuk studi lanjut lah. Intinya memang ke arah-arah situ. Jadi di sini aku bisa mengamati berbagai macam level bahasa Inggris teman-teman sekalian, dan aku puas sih, dan aku mau berbagi beberapa, ada 3 di kesempatan kali ini yang menurut aku bisa kalian pelajari sesuatu dari mereka-mereka ini kayak gitu. Sekalian aku akan evaluasikan dan akan aku bahaskan buat kalian hal-hal apa yang bisa diperbaiki, dibuat lebih baik, dan hal-hal apa aja yang bisa diperhatikan kayak gitu ya. Oke? Jadi sebelum kita mulai ke videonya, ada beberapa aspek untuk evaluasi IELTS speaking. Jadi ada 4 kriteria penilaian. Akan aku review sekilas saja. Jadi yang pertama itu ada tentang fluency dan coherence. Jadi bagaimana kelancaran kalian untuk tidak pause, untuk delay atau kayak ada pause-pause kayak gitulah. Jadi kalian tuh berpikir dan tidak lancar, atau mengulangi kata-kata yang sudah kalian ucapkan lagi, itu kan nggak lancar kayak gitu. Jadi itu fluency dan coherence-nya nilainya bisa berkurang di situ. Kemudian yang kedua adalah lexical resource, adalah keberagaman perbendaharaan bahasa kalian. Jadi penggunaan kata-kata, specific vocabularies atau idioms, figure of speech dan kawan-kawan kayak gitu. Kemudian ada grammatical range and accuracy, jadi terkait dengan grammar. Itu seberapa beragam grammar kalian, seberapa kompleks kalimat kalian, jadi tentang kompleksitas kalimat kalian. Dan yang terakhir tentang pronunciation, jadi bagaimana cara pengucapan kalian, apakah ada mispronunciation, ataukah gimana, ataukah ada aksennya, kayak gimana, jadi itu maksudnya dinilai pronunciation. Jadi ada 4 aspek penilaian ini yang digunakan untuk mengevaluasi IELTS speaking test kayak gitu ya. Jadi nanti untuk video-video ke depan, ya aku akan cuman tulis saja kayak gitu kurang lebih, menurut aku kayak gimana, dan ya aku akan evaluasi buat rekan-rekan ini kayak gitu. Jadi buat rekan-rekan yang belum tahu juga, aku sudah pernah ngambil IELTS 3 kali, dan aku sebenarnya nggak kursus kayak gitu ya. Aku mengevaluasi diri aku sendiri, dan aku juga berkomunikasi dengan banyak reviewer British Council, jadi setidaknya aku ada feedback juga lah kayak gitu. Oke, jadi speaking aku terakhir tuh aku ambil di tahun 2021, jadi tahun kemarin. Di kesempatan itu aku lumayan beruntung bisa mendapatkannya 8,0 di speakingnya kayak gitu. Dan aku bisa juga akan memberikan input dan saran-saran di tengah-tengah membahas speech-nya dari teman-teman kita ini. Untuk yang hari ini aku akan cuma bikin tentang yang part 2 aja. Jadi part 2 speaking itu yang teman-teman biasanya rasa salah satu yang paling susah dari ujian IELTS sendiri kan. Karena kalian cuma diberikan waktu 1 menit atau 60 detik untuk berpikir. Kemudian kalian boleh berbicara semaksimal-maksimalnya 2 menit atau 120 detik. Meski demikian, aku nggak menyarankan kalian untuk benar-benar berbicara benar-benar 120 detik atau 2 menit penuh itu sih. Karena bisa aja kalian dipotong waktu kalian belum menjawab semua pertanyaannya kayak gitu. Jadi saran aku lebih aim for 1,5 menit sampai 1 menit 40 detik kayak gitu. Karena aku pun juga mendapatkan nilai 8 itu, aku berbicara itu cukup singkat, aku ingat kayak gitu. Jadi itu nggak mungkin sampai 2 menit. Dan aku memang terbiasa latihan waktu itu, aku stop di 1.20 sampai 1.30 kayak gitu sih. Dan I don't think that affects my score too much ya gitu. Yang mana bisa kalian lihat, pokoknya kayak gitu. So langsung aja kita lihat rekaman dari prediction teman-teman kita itu. Okay, today I'd like to share you something about
a time that I like in a day. To be honest, there are a lot of activities. Obviously, it's hard for me to choose one of them, but if I had to, it would be the time in the morning. So first of all, I do several activities, but I think most of them it's about doing yoga, and I think it will increase my motivations, and also sometimes I can create new things that I never do before. And this kind of activity is simple. There is nothing to it. And furthermore, I usually do this activity by myself, but sometimes I ask my parents as well to join with me. And after that, we do several things like cleaning and also washing with my parents as well. And lastly, I love anything in the morning. First of all, because the scenery is so beautiful. Considering that maybe a lack of I think air pollution, and secondly, I can prepare anything that I have to do before working, because I have to work in Jakarta when I live in Depok. It's about maybe 1 until 2 hours to go to Jakarta. And one of the important thing about morning is I can do my daily activity like maybe washing and also praying before working. And I used to use the activity as my daily activity in a day. Yeah. Do you think other person would like that time of the day as well? Obviously, yes, especially for learners. When I was in senior high school, I asked the majority of my friends, and they said that one of the best time to learn and also to do several activities that need some focus and also a lot of efforts was in the morning. So I think that's why people tend to use their time in the morning. Jadi yang pertama ini, jadi dari yang video kali ini dia satu-satunya yang cowok. Ini tentang waktu yang disukai. Jadi kayak the time of the day that you like, waktu dalam satu hari yang dia suka kayak gitu. Dia memilih waktu pagi hari, so morning. Ada jawabannya jelas ya gitu. Menurut aku sebenarnya jawabannya bagus. Jadi ada terstruktur dan logis gitu. Karena dia menjawab pertanyaan itu dengan linear, urut, dan ya ada ceritanya gitu kan. Kita mengikuti alur ceritanya dia kan kayak ya menarik gitu, kayak nggak ada logika yang tiba-tiba loncat loh. Ini alasannya kenapa ya kok tiba-tiba jadi begini? Kan tidak ada. Kita bisa mengikuti dengan baik. Jadi nilainya dia untuk fluency dan coherence ini bisa lumayan bagus. Meski demikian dia beberapa kali ada occasional pauses yang apa ya? Yang mungkin dia ini agak bingung mau melanjutkan dengan kalimat bagaimana. Jadi dengan kata kayak gitu ada beberapa. Saran dari aku, daripada kalian mengeluarkan suara-suara kayak gitu, filler-filler kayak kan bisa memelankan suara kalian. Jadi saya memelankan pace kalian. Jadi kalian tuh berbicara dengan kecepatan yang lebih pelan sedikit supaya kalian bisa mengisi kekosongan itu dengan lebih baik sambil kalian berpikir di otak kalian kayak gini. Misalkan kayak yang aku contohkan sekarang, kan suara aku jadi lebih pelan untuk laju pembicaraannya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, aspek yang aku suka adalah kayak gini. Jadi dia menjelaskan dua alasan kenapa kok dia ini suka pagi hari. Jadi dia nggak cuma bilang satu alasan aja, tapi dia kasih dua alasan. Jadi first and secondly the reason why he chose morning ya. Itu bagus menurut aku. Kayak gitu. Jadi dia bisa memiliki penguasaan bahasa yang cukup bagus untuk menyalurkan argumen dia. Kayak gitu. Jadi aku percaya dia juga orang yang pintar untuk menyusun cerita seperti ini. Kalau misalnya disuruh bicara secara mendadak gitu sih. Kemudian follow up questionnya itu aku juga suka, itu deskriptif jawaban dia bilang memang mungkin bagi pelajar atau bagi orang-orang yang sedang belajar mereka akan cenderung suka dengan pagi hari kayak gitu. Dan tipe jawabannya adalah direct answer atau jawaban yang tipenya tuh jawaban intinya ada di depan kayak gitu. Dia akan bilang obviously yes kayak gitu. Jadi pokok jawabannya dia tuh diletakkan di depan dulu. Kita bisa sih menjawab dengan variasi lain yang tidak seperti direct answer.
yaitu indirect answer atau jawaban tidak langsung. Seperti apa itu? Jadi kita cerita hal yang lain dulu. Misalkan kayak untuk follow up questionnya, kan ditanyakan apakah ada orang-orang lain, menurut kamu orang-orang lain bakal suka juga nggak dengan waktu itu? Misalkan aku bilang, ya kalau misalkan aku lihat di lingkungan aku, mungkin orang-orang ini cenderung memiliki jam tidur yang agak tidak beraturan. Mereka bisa bangun siang dan tidur sangat subuh. Oleh karena itu aku merasa mungkin orang-orang nggak suka bangun pagi. Misalkan kayak gitu. Itu kan jawaban dari pertanyaan itu ada di belakang kayak gitu kan. Nah, ini contoh variasi untuk membuat variasi jawaban direct atau indirect answer yang mana bisa menambah nilai kalian, kurang lebih kayak gitu. So, menurut aku si orang ini, rekan ini itu solid mendapatkan band 7 sih. Mendapatkan band 7 kayak gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Occasion, I would like to tell you a particular exercise that I'm really into, and basically this exercise called jogging. This is the very reliable kind of exercise for the learners if they want to increase their fitness level. For people who want to do jogging, they just have to do small running, whether using the treadmill or even going to outside, let's say to the nearby park, because by going outside, probably they get an opportunity to socialize with others. And basically, I started to learn to enjoy jogging when I signed up to martial art organization when I was in a college. That was the time that I was thinking I have to get myself a self-defense, and I thought that joining the martial art organization was the best choice. The big reason why I was really into this kind of exercise, because as I mentioned beforehand, that I want to increase my fitness level, because recently I'm really concerned about my health. I was struggling with 2 diseases due to my low awareness for my health. And in terms of people who enjoy it, I think from all ages, starting from the young one until the elderly people, can enjoy this kind of exercise, because it doesn't need a lot of requirements, and once they can enjoy it, they can make it, let's say, as a good habit for them, so they can always maintain their fitness level. Another point of going outside for jogging, we can interact with the people, we can have a small talk. Like me, I love to do jogging with my friends. Basically, when we do jogging, we love to talk about our current life, especially if there is a big change in our life. Let's say one of my friends just had been accepted in one of her dream university called Wageningen University in Netherlands, and we were enjoying our conversation until we arrive at the nearby park, which takes about 30 minutes running, I guess. Would you recommend this exercise for everyone? Yes, because as I mentioned beforehand, it doesn't need a lot of requirements, and the benefit of socializing with others people also can take into account. Ya, jadi yang kedua ini tentang aktivitas yang dia lakukan, yang dia suka lakukan gitu kan. Maksudnya exercise gitu kan. Dan dia mulai dengan I'm really into gitu. Jadi sedikit memparafrase pertanyaannya. Bagus sih menurut aku, karena kadang-kadang kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini ya, terus kita disuruh monolog, kita kan mulainya kayak gimana? I will tell you about today, I will speak about in this opportunity, I would like to speak about, kayak gitu-gitu kan. Tapi di sini dia agak sedikit memainkan kata-kata itu, jadi lebih variatif sedikit, bagus. Jadi tentang jogging, dan di sini dia menjelaskan jogging dengan baik, yaitu jogging is like doing a small running ya, jadi kayak lari-lari kecil kan kayak gitu. Juga mungkin bisa deskripsikan kalau misalnya dari aku sendiri mungkin kayak ya running running, jogging sama running ya agak sedikit berbeda sih, mungkin ya lebih kayak light running daripada small running. Jadi aku mau mengemphasize kata light run-nya
kayak ringan kayak gitu, nggak sampai yang bener-bener all out running kan kayak gitu. Ya it's okay, nevertheless dia deskripsikan cara joggingnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yang when you first tried it, itu jujur aja aku merasa dia ini ke-skip kayak gitu. Jadi tidak terjawab untuk pertanyaan kedua. Kapan pertama kali mencoba melakukan jogging kayak gitu? Itu tidak terjawab sih. Aku yang salah dengar atau kayak gimana? Ya boleh terus komentar. Tapi sependengaran aku nggak dengar jawaban ini kayak gitu. Kemudian ada beberapa minor mistakes, jadi kesalahan-kesalahan yang kecil. Misalkan ini, waktu ditanyakan tentang siapa yang cocok untuk melakukan jogging, dia bilangnya from young people, young one, to elderly people. Nah, young ones kan pakai S kayak gitu. Karena dia di sini mau dalam konteks berbicara tentang orang-orang yang banyak kayak gitu. Itu minor aja, kecil kayak gitu. Kadang-kadang kita juga waktu speaking sudah nervous, mungkin ya kesalahan sekecil itu tuh bisa terlontar. Jadi it's okay kan, jangan terlalu aduh aku melakukan kesalahan ini. Kayak kalau misalnya kalian sadar ya, it's okay, langsung aja lanjut kayak gitu. Kalau kalian sadar mau kalian self revise, I'm sorry, I meant young ones kayak gitu, silahkan kayak gitu. Kemudian ada satu informasi yang dia kasih di luar pertanyaan, yaitu yang going outside for jogging has its own advantages ya. Jadi ada kelebihan-kelebihan dari melakukan jogging. Yang dia bilang jogging bisa interact with people, kemudian bisa socialization dan kawan-kawan. Itu kan nggak ada di pertanyaan, tapi dia kasih informasi tambahan itu. It's okay, asal nggak ngelebihin waktu. Nah sayangnya dia ini agak ngelebihin waktu. Jadi ini di sekitar 2 menit lebih kayak gitu. Ya, jadi menurut aku kalau misalkan informasi yang belakang itu dipotong, dia ini masih bisa tepat waktu sih, kayak gitu ya. So kayak gitu. Menurut aku jawabannya juga bagus. Sama bagusnya sama kayak yang pertama. Ada aspek yang lebih bagus menurut aku, yaitu aspek pronunciation-nya. Kalian pasti juga dengar bedanya kayak gimana kan? Setuju kan? Kayak gitu. Meski demikian aku lebih suka cara penyampaian dan alur ceritanya yang pertama tadi. Karena lebih smooth kayak gitu sih, dan menjawab semua pertanyaannya kayak gitu. Tapi menurut aku juga ini salah satu yang solid band 7 sih. Oke? Kemudian kita lanjut ke yang terakhir. Okay, thank you. Well, I will tell you about a person in my family that I'm get on well with. So the person is my mom, obviously. Her name is Cici. I always call her Ibu. And actually, just like mom and her daughter, we have a very close relationship, especially because I love her personality, and also she is very kind to me. But if I should describe her as a person, I would say that she is a person that have a personality that I'm looking for in everyone. Like, she is brave, she is smart, she is also a hard worker, she is strong, she likes to empower another, and she is very kind to everybody. Like, she doesn't need a particular kind of person to be kind with. So she is just very lovable. And what we do together, basically we do a lot of activity together. From we go to a holiday together, we share our restless together, and because we had a long distance relationship right now, almost every night I had a call with my mom, and we share our thoughts, we share our stories, and yeah, I get on so well with her because I feel like that right now I'm having her personality. Like, she gave me everything, and I think she's a very good person, like my role model. So I don't know, but it feels just like I'm into her, so into her. Thank you. Have you ever fought with that family member? Of course, yeah. Of course, yes. As a person to person, yeah, we often have a fault. Not so often, but yeah, rarely. But I ever had a fault once because some of the simple thing, maybe just like my bedroom is so messy, and yeah, just like that simple things. Jadi ini juga pertanyaan tipikal. Jadi ini pertanyaan tentang anggota keluarga yang dia get along well with. Jadi yang anggota keluarga yang memang dekat dengan dia. Dan dijawab dengan jawaban yang tipikal juga. Maksudnya kayak ya jawaban yang
aman gitu, let's say, yaitu ibu, orang tua. Kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini kan jawaban amannya siapa sih? Mungkin orang tua, saudara, kayak gitu. It's okay, kalau misalkan kalian memang lebih lancar memberikan jawaban-jawaban aman itu, kasih jawaban-jawaban aman itu. Kan di IELTS nih, kalian tuh, aku perlu ingatkan bahwa IELTS adalah ujian bahasa, bukan ujian pengetahuan umum. Jadi misalkan kalian tuh mau membuat jawaban sedikit mengarang, ya it's okay kayak gitu loh. Kan tidak ada yang akan mengecek kebenaran faktanya. Bener nggak sih kamu nih deket sama orang tua kamu? Nggak kayak gitu ya. So, jadi ada satu hal yang aku mau highlight dari ketiga orang ini. Ini mereka bertiga satu grup di satu sesi kemarin ya, yang sama. Ini yang melakukan apresiasi. Jadi dia bilang thank you. Nah, sebenarnya ini bukan budaya yang kayak gimana sih? Bukan budaya yang biasa dilakukan oleh kandidat IELTS kalau misalkan ujian kayak gitu. Aku juga sering, kan aku sempat tes IELTS di luar negeri kan. Aku tes IELTS di Eropa. Dan waktu aku tuh bertukar pikiran sama mereka, bilang thank you di depan atau di akhir itu aneh gitu bagi mereka. Karena kayak, ya itu kewajibannya mereka memang untuk mereview kita gitu. Itu kewajibannya mereka untuk mengevaluasi kita. Dan ini adalah hak kita untuk mendapatkan evaluasi dari mereka. Karena kita sudah bayar uang kayak gitu. Jadi kata-kata thank you for the opportunity, bukan untuk mereka kayak gitu. Tapi mungkin kebiasaan orang Indonesia ya untuk sangat sungkan dan bilang terima kasih kayak gitu. So, ya it's up to you. Tapi aku, ya terserah kalian kayak gitu. Itu style kalian kan kayak gitu. Aku nggak melakukan itu. Dan di sini orang yang ketiga ini bilangnya langsung I get on well with. Jadi dia langsung mengambil kata-kata dari pertanyaannya sebagai jawabannya dia. Tidak jelek dan tidak mengurangi nilai. Cuman kalian bisa sedikit lebih kreatif di sini. Jadi misalkan kayak I think the closest family member for me is bla 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 kayak gitu. Jadi kan benar-benar mengubah struktur katanya daripada hanya mengambil kemudian dipakai kayak gitu kan. Oke, kemudian jawabannya sendiri deskripsinya bagus ya. Jadi dia deskripsikan ibunya dengan personality that everyone likes kayak gitu, bagus. Kemudian kita bisa lihat dari ketiga orang ini, kandidat ketiga ini yang emosinya tuh paling kelihatan kan. Emosinya paling natural, kayak she's just lovable kayak gitu. Dia bahkan bisa mengutarakan emosinya melalui kata-kata. Kelihatan gitu kan dari wajah, dari penekanan kata kayak gitu. Nah, menurut aku IELTS speaking ini adalah juga evaluasi seberapa natural kalian bisa menunjukkan diri kalian dalam sebuah conversation menggunakan bahasa Inggris. Dan kadang-kadang emosi-emosi seperti itu bisa membuat kalian lebih terlihat natural kayak gitu. So, definitely having those kind of emotions is not a bad thing as long as you don't do it excessively kayak gitu ya, asal nggak terlalu berlebihan aja. Dan jangan pakai kata-kata kotor kayak gitu, karena kata-kata kotor atau kata-kata kasar pasti akan memiliki dampak untuk nilai kalian. Itu percayalah. Kayak gitu sih. Ada minor errors, misalkan di follow up questionnya ya, di pertanyaan belakangnya kayak apakah pernah bertengkar dengan anggota keluarga itu? Ya, dia bilang of course I have a fault gitu. I have a fault itu kelihatannya fault di situ tuh nggak perlu dijadikan past tense gitu, karena yang di sini kan kalau misalkan dia memang ada bertengkar itu have a fight aja kayak gitu. Fight di situ sebagai noun gitu, bukan sebagai kata-kata kerja kan. Jadi nggak perlu dijadikan bentuk past kayak gitu. Atau I fought gitu. I used to fight a lot gitu. Atau kayak gimana pun lah. Jadi bentuk-bentuknya itu ada banyak variasinya. Aku langsung tulis saja kurang lebih variasi-variasi apa yang bisa aku pikirkan tentang aku bertengkar atau aku biasanya bertengkar sama ibu aku kayak gitu di sini. Contohnya kayak gini. Jadi ini minor mistakes lagi-lagi. Seberapa detail kalian akan dievaluasi itu tergantung dari reviewernya atau examinernya kayak gitu. Cuman ya sebaik mungkin kita menghindari lah hal-hal kayak gini kalau misalnya kita memang sadar. Jadi kita latihan supaya kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan kecil seperti ini. Oke? Jadi kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya kalian suka dengan tipe video kayak gini, kalian bisa tulis kolom komentar, nanti aku akan buatkan lagi video yang kayak gini. Jadi menurut aku speaking part 2 ini memang salah satu yang paling nantang kayak gitu. Aku juga membutuhkan latihan yang cukup lama untuk bisa menguasai ini. Saran dari aku, kalian lihat banyak-banyak topik, kemudian kalian timer sendiri dan kalian evaluasi sendiri diri kalian apakah kalian bisa mengucapkan monolog itu selama maksimal 2 menit dengan lancar atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya kalian butuh orang buat evaluasi, silahkan boleh booking jadwalnya juga. Aku sudah taruh link bookingnya di bawah kayak gitu. Tapi tolong dalam grup kalau bisa. Kalau misalkan belum ada grup, boleh masuk ke grup WA-nya dulu yang sudah aku buatkan dan kalian bisa mengajak orang-orang yang ada di situ. Tapi ya pokoknya kayak gitu kurang lebih. Aku harap aku bisa bantu kalian kayak gimana pun. Thank you for watching and see you on next video.